Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Vitapedia. Di video saya yang pertama ini, saya akan membahas tentang 5 cara investasi saham untuk pemula. Dengan semakin berkembangnya teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan seperti menjamurnya aplikasi trading menjadi salah satu faktor pendukung naiknya investor saham di Indonesia. Investor dari berbagai kalangan profesi, mulai dari usia muda hingga tua, mencoba peruntungannya pada instrumen ini. Keuntungan yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat juga menjadi faktor pendorong lainnya. Namun, dalam istilah ekonomi selalu ada kalimat high risk atau high return. Begitu juga pada investasi saham. Oleh karena itu, alangkah lebih baik sebelum memilih saham sebagai instrumen investasimu, cari tahu terlebih dahulu seluk-beluknya. Nah, berikut beberapa tips untuk kamu pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. Pertama, pelajari saham terlebih dahulu. Bagi pemula sangat penting untuk belajar saham. Pelajari dahulu seperti jenis, resiko, dan return dari instrumen investasi saham sebelum kamu melangkah lebih jauh. Pahamilah ilmu dasar mengenai investasi saham serta istilah-istilah teknis yang mungkin akan sering muncul. Kamu bisa mencari tahu dari buku-buku, media sosial, atau video-video di internet untuk memperluas pengetahuan. Kamu bisa berdiskusi bersama komunitas atau orang yang sudah berpengalaman. 2. Pilih sekuritas yang bagus. Saat ini sudah banyak perusahaan sekuritas yang menjual jasa untuk membantumu memulai kegiatan jual beli saham. Yang menjadi pertimbangan dalam memilih sekuritas adalah biaya transaksi dan pelayanannya. Selain itu, jika kamu menggunakan aplikasi trading, pastikan menggunakan aplikasi yang telah disetujui OJK dan memiliki rekam jejak yang bagus. 3. Gunakan uang dingin. Trading saham, walaupun memiliki return yang tinggi, tapi juga memiliki resiko yang tinggi pula. Nah, salah satu dari prinsip money management adalah investasi menggunakan uang dingin. Apa artinya? Artinya prinsip ini adalah uang yang kamu gunakan untuk investasi tidak akan mengganggu anggaran kebutuhan pokok. Hindari juga penggunaan hutang pos. Gunakan modal kecil terlebih dahulu, bukan dengan mengalokasikan sekaligus ke dalam saham. Nah, hal ini itu bertujuan agar kamu lebih memahami situasi pasar setiap harinya, sekaligus sebagai usaha untuk mengelola risiko. 4. Mempelajari analisis saham. Trading saham harus didasari oleh analisis yang mendalam. Nilai saham suatu perusahaan bisa diprediksi dengan mempelajarinya. Bagaimana caranya? Yakni dengan mempelajari laporan keuangan atau mempelajari portofolio perusahaannya selama beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, mengikuti perkembangan perusahaan melalui berita dan informasi terbaru. Dengan mempelajarinya, nanti kamu bisa menentukan saham mana yang akan kamu beli dan menghasilkan return yang maksimal. Akhir, membuat perencanaan trading. Harus rajin mencari informasi tentang saham yang akan kamu beli. Bagaimana kualitas sahamnya, track record perusahaan, laporan keuangannya, dan berbagai aspek lainnya. Nah, untuk amannya sih bagi pemula lebih baik memilih saham LQ45 karena saham ini memiliki fundamental perusahaan yang sangat baik dan memiliki likuiditas yang cukup tinggi atau bisa kita sebut blue chip. Rencana trading selanjutnya meliputi hal seperti daftar saham untuk trading, titik entry atau kapan harus membeli, titik exit yakni kapan harus menjual, serta titik cut loss yakni sampai batas mana ketika harga saham turun untuk kemudian dijual. Setelah dibuatnya trading plan, ada hal yang lebih penting juga, yakni kita harus disiplin dalam menjalankannya. Jangan hanya mengandalkan emosi untuk mengambil sebuah keputusan. Itulah penjelasan saya tentang 5 cara investasi saham untuk pemula. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.